Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min karamika ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah beserta pengurus, jajaran, para orang tua, para sepuh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya cintai dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mengawali pagi yang berbahagia ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam kita masih diistiqomahkan oleh Allah, dan ini nikmat yang sangat spesial Bapak Ibu sekalian. Nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba yang Allah cinta, yang Allah sayang. Itu salah satunya adalah nikmat istiqomah. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah sembari memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat, nikmat umur panjang, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah amal soleh kebaikan kita. Dan semoga sholat subuh yang kita laksanakan ini Bapak Ibu sekalian menjadi tanda isyarat bahwa insya Allah kita semuanya hamba yang dicintai oleh Allah. Amin. Karena kata Nabi Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, manusia terbaik di sisi Allah itu siapa? Kata Nabi apa? Jawaban Nabi sederhana Bapak Ibu sekalian. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik di sisi Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang semakin dipanjangkan umurnya, semakin baik amal solehnya. Semoga kita termasuk di dalam hadis ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga beliau berkenan untuk membalas salawat kita semuanya dengan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya sehat walafiat, senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah lama kita nggak ketemu Bapak Ibu sekalian. Terakhir kita ketemu Idul Fitri ya. Masya Allah. Ya, pas waktu itu saya khutbah. Ya, semoga Bapak Ibu masih ingat Idul Fitri kemarin ya. Belum lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kajian kita, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Karena alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1447 Hijriah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 9 ya?
9 Muharram 1447 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita bisa lebih dekat kepada Allah, bisa lebih memaksimalkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita dalam rangka taqarrub ilallah. Maka pada momen yang mulia ini saya doakan semoga Bapak Ibu, kemarin ada yang berangkat haji tahun ini. Semoga yang berangkat haji tahun ini hajinya mabrur, amin. Yang belum diberangkatkan oleh Allah, semoga tahun depan insya Allah kita diberangkatkan oleh Allah, amin. Diberangkatkan ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dalam rangka ibadah haji atau minimal umroh, amin. Kalau belum ke tanah suci ya Allah, minimal ke Tanah Abang. Yang sudah berkurban tahun ini semoga kurbannya diterima oleh Allah, amin. Dan yang belum sempat berkurban, kita doakan semoga di tahun depan Allah lapangkan harta rezeki kita sehingga kita bisa berkurban, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu kita, mari sama-sama kita membuka majelis kita sembari berharap keberkahan keridhaan dari Allah. Mari sama-sama kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya minta papan tulis karena memang di antara kebiasaan saya, bahkan pertama kali saya ngaji di sini, saya juga coret-coret bagi Bapak Ibu yang mengikuti saya dari awal ngaji di sini, saya minta papan tulis. Cuman ini agak kecilan dikit. Waktu pertama itu kan agak gede ya. Ini nggak tahu ini kayaknya panitianya belum sarapan atau gimana nih. Baik, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti coret-coret kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai makan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi hari ini adalah istiqomah. Awalnya adalah bahagia, dan akhirnya adalah surga, dan akhirnya adalah surga. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai makan Allah Subhanahu wa taala, emang ada kaitannya antara istiqomah dengan bahagia, istiqomah dengan surga? Nah, sebelum kita masuk ke sana Bapak Ibu sekalian, kira-kira istiqomah ini penting apa kagak? Dari jawabannya saya ragu. Penting gak? Penting Bapak Ibu sekalian. Istiqomah ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, dalam kehidupan seorang mukmin. Istiqomah ini sangat penting. Sebab istiqomah ini yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah dan tempat kita di akhirat. Orang yang semasa hidupnya istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka insya Allah tempatnya di surga, amin. Pun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, makanya istiqomah ini sangat penting. Itulah sebabnya di awal tadi saya sebutkan di antara nikmat yang sangat spesial yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah iman dan Islam, itu bukan harta duniawi Bapak Ibu sekalian, bukan nikmat dunia, tapi nikmat istiqomah. Maka semoga kita berharap, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah, amin. Istiqomah ini yang menentukan tempat dan kedudukan kita di sisi Allah. Itulah sebabnya kata Allah di dalam Al-Quran terkait istiqomah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Kata Allah di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, ya, yang beriman kepada Allah. Kemudian apa? Kemudian setelah itu dia istiqomah. Maka kata Allah, fala khaufun alaihim, janganlah kalian bersedih hati, janganlah kalian cemas. Setelah itu apa kata Allah? Orang-orang yang istiqomah ini tempatnya di surga.
sebagai balasan atas amal soleh yang mereka kerjakan. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, istiqomah dengan surga ini ada kaitannya, termasuk dengan bahagia Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sungguh-sungguh serius mencari kebahagiaan, yuk mari kita belajar untuk istiqomah. Korelasinya di mana antara istiqomah dengan bahagia nih Bapak Ibu sekalian? Jadi korelasi istiqomah dengan bahagia itu, jadi kata para ulama kita, kenapa istiqomah itu erat kaitannya dengan bahagia? Karena kata para ulama kita, orang yang istiqomah itu orang yang sudah sadar. Orang yang istiqomah itu orang yang sudah sadar. Nah, kira-kira bapak-bapak di sini sudah sadar apa belum? Insya Allah. Orang yang sadar itu ada tanda-tandanya, Pak. Apa tanda-tandanya? Nah, orang yang sadar, kata para ulama kita, tanda-tandanya dan kesadaran ini kaitannya dengan istiqomah, dan orang istiqomah itu orang yang paling bahagia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang sadar, pertama, dia sudah kenal hakikat dunia. Orang yang sadar itu sudah tahu hakikat dunia. Apa hakikat dunia, Pak? Ayo, ada yang tahu apa hakikat dunia? Pertama, dunia itu sementara. Kedua, dunia itu fana. Apa fana, Pak? Akan berakhir. Maka orang yang sadar, kalau diberikan nikmat dunia, dia tahu bahwa dunia ini sementara. Sehingga apa? Orang yang sadar, orang yang istiqomah, sekalipun Allah membukakan semua pintu dunia di hadapannya, itu tidak akan membuat dia lalai kepada Allah. Orang yang istiqomah, orang yang sudah sadar, sekalipun Allah membuka pintu rezekinya, dia akan gunakan rezekinya itu dalam rangka taqarrub. Ini orang yang istiqomah. Makanya aku yakin bapak-bapak yang hadir di sini semuanya orang istiqomah, semua orang yang sadar. Amin. Kenapa? Karena tadi sebelum sholat udah isi celengan. Celengan ada, Ustaz? Nah, pagi-pagi udah mulai dengan amal soleh. Pagi-pagi kita sudah bersedekah. Makanya orang yang sadar itu dia udah tahu hakikat dunia, bahwa dunia itu sementara, bahwa dunia itu fana. Maka orang yang sadar, orang yang istiqomah, kalau Allah berikan dia dunia, entah itu harta, pangkat, jabatan, dia tidak akan sombong dengan dunia. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dunia itu sementara, dunia itu fana. Orang yang istiqomah, orang yang sudah sadar, kalau Allah uji dia dengan apa? Dengan Allah ambil sedikit hartanya, Allah uji dia dengan sesuatu yang tidak dia senangi, maka dia nggak akan marah kepada Allah. Dia akan sadar, oh iya, sekalipun Allah uji saya, ujiannya pun cuma sementara. Nah itu orang yang sadar kaitannya dengan istiqomah, dan orang yang istiqomah itu orang yang paling bahagia karena dia sudah mengenal hakikat dunia. Kedua, tanda orang yang sadar itu, kata para ulama kita, orang yang sadar itu sudah tahu baik dan buruk. Sudah tahu baik buruk. Bukan cuma sekedar tahu. Mohon maaf, banyak juga orang yang tahu ya, tentang kebaikan. Banyak orang yang tahu tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Tapi kenapa yang hadir cuma ini doang? Ini orang yang hadir semuanya orang yang sadar. Amin. Karena orang yang sadar itu bukan cuma sekedar tahu yang baik, tapi dia kerjakan kebaikan itu. Orang yang sadar bukan cuma tahu keburukan, tapi dia berusaha untuk menjauhi keburukan tersebut. Nah, itu tanda kedua dari orang yang sadar, bahwa orang yang sadar itu
tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan dia kerjakan yang baik, dia jauhi yang buruk. Makanya saya hakul yakin, saya percaya semua bapak-bapak yang hadir ini semuanya orang sadar. Amin. Karena tahu keutamaan sholat subuh, bukan cuma sekedar tahu, tapi langsung ngamalin, langsung mengamalkan, hadir secara berjamaah. Setelah itu nggak langsung pulang, duduk sejenak bermajelis ilmu. Semoga kita semuanya orang yang istiqomah. Amin. Kemudian tanda berikutnya, di antara tanda orang yang sadar, kata para ulama kita, selain dia tahu hakikat dunia, selain dia mengenal baik buruk dan mengerjakan yang baik, menjauhi yang buruk, juga tanda yang ketiga dari orang yang sadar, dia sudah kenal Sang Pemberi nikmat. Siapa yang memberikan nikmat, Bapak Ibu sekalian? Kurang kompak. Siapa yang memberikan nikmat? Allah. Nah, ini tanda orang yang sadar. Sebagaimana dia sadar bahwa yang memberikan dia nikmat adalah Allah, pun demikian sebaliknya, ujian cobaan yang datang kepada saya itu datang dari Tuhan yang sama yang memberikan saya nikmat. Maka orang yang sadar, sekalipun dia diuji oleh Allah, dia diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia akan bersabar. Orang yang sadar, orang yang istiqomah, kalau diberikan dunia, diberikan nikmat, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Makanya orang yang istiqomah, orang yang sadar ini kalau dikasih dunia sama Allah, itu nggak lupa diri, Pak. Ya. Nggak seperti ada bapak-bapak yang mohon maaf waktu susah masih pakai Suprafit, masya Allah, semua kayaknya kampung di sini dia kenal semua orang. Ya. Pak, ya. Giliran udah kaya dikit, dikasih Alphard sama Allah, lewat depan masjid turunin kaca, siapa ya? Padahal dulu selalu ketemu di masjid. Lupa, jangankan sama Allah, sama kawan sendiri aja lupa. Tapi kalau orang yang sadar, ya, dunia tidak akan membuat dia lalai, dunia tidak akan membuat dia lupa kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kaitan antara orang yang istiqomah dengan bahagia. Makanya orang yang paling bahagia di dunia ini siapa? Adalah orang yang paling istiqomah. Kenapa istiqomah ini nikmat yang sangat spesial Bapak Ibu sekalian? Karena istiqomah ini adalah pondasi dari semua amal. Yang membuat ibadah kita berkualitas di sisi Allah itu bukan banyaknya, Pak. Itu bukan kuantitasnya. Yang membuat ibadah kita berkualitas di sisi Allah itu karena istiqomah. Suatu ketika Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, kira-kira ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Sebelum saya lanjutkan pembacaan hadisnya, kira-kira menurut bapak-bapak ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Sedekah, baca Quran, sholat tahajud. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak menjawab dengan ibadah-ibadah yang besar. Nabi tidak menjawab dengan kebaikan yang luar biasa. Ternyata jawaban Nabi sederhana. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Kata Nabi apa? Yang penting istiqomah. Walaupun ibadah itu sederhana menurut pandangan manusia, kata kuncinya adalah istiqomah. Jadi yang membuat ibadah kita berkualitas di sisi Allah Bapak Ibu sekalian adalah istiqomah. Makanya istiqomah ini mahal Bapak Ibu sekalian. Makanya istiqomah ini hanya Allah berikan kepada yang Allah cinta, yang Allah sayang. Maka semoga kita berhusnuzon, semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin. Nah,
dan ujungnya akhir dari istiqomah adalah surga Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang kita kutip tadi, ulaika ashabul jannah, orang yang istiqomah nanti tempatnya di surga. Pun di dalam ayat yang lain kata Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, dia beriman kepada Allah, kemudian setelah itu apa? Tsumma istaqamu, istiqomah dengan keyakinannya, istiqomah iman kepada Allah, maka nanti pada saat kita sakaratul maut, ini saya kasih bocoran sedikit Bapak Ibu sekalian, semua kita manusia siapapun dia, nanti kalau sakaratul maut, dan semua kita akan merasakannya Bapak Ibu sekalian, betul ya, semua kita akan mati Bapak Ibu sekalian, tua muda semua kita akan mati. Tapi kalau soal siapa duluan, bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau kita putar, saya belakangan, bapak-bapak duluan, sama aja. Semua kita akan merasakan yang namanya mati Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita mati ada yang namanya sakaratul maut. Ini berat Bapak Ibu sekalian. Ujian terberat seorang mukmin itu nanti salah satunya ada pada saat sakaratul maut. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap kita manusia pada saat sakaratul maut, siapapun dia, mau kiai, orang biasa, pejabat, apalagi tuh ya, nanti kita akan didatangi oleh syaitan. Nah, hati-hati Pak, semua kita pada saat sakaratul maut akan didatangi oleh syaitan. Kira-kira bapak-bapak kenal nggak sama syaitan? Kenal? Tahu? Saya aja nggak kenal, bapak-bapak kenal, bahaya nih. Nah, semua kita akan didatangi oleh syaitan, dan kita akan diuji oleh syaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang paling bapak-bapak sukai. Nah, kalau bapak-bapak senang sama seblak, hati-hati tuh, akan diuji sama dia dengan seblak. Alih-alih mengucapkan la ilaha illallah, yang dia ucap seblak, mati. Bahaya tuh Pak. Nah, maka kata Allah sebagai jaminan bagi orang-orang yang istiqomah apa? Ketika sakaratul maut, sebuah setan datang di hadapannya menyerupai sesuatu yang dia senangi untuk memalingkan pikiran dan hatinya dari la ilaha illallah. Turun malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikat, menjaga orang yang istiqomah itu. Dikerumunin sama malaikat Pak, sehingga apa? Setan takut, lah ada malaikat. Dihibur sama malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih hati, jangan cemas, jangan takut. Kenapa? Karena tempatmu di surga. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, kata malaikat, berbahagialah dengan tempatmu di surga. Kenapa? Karena kamu sudah istiqomah. Kira-kira Pak, kita kalau dihibur sama malaikat seperti ini, kira-kira seneng gak? Kira-kira bahagia gak? Makanya orang yang istiqomah itu matinya tersenyum rata-rata Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya bisa mati demikian, amin. Ini ya. Makanya akhir dari istiqomah adalah surga. Kira-kira masih ada waktu Pak? Masih. Sampai jam berapa ini? Sampai zuhur, gaspol. Oh suruh ya? Oh salah dengar. Begini karena belum sarapan nih. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Saya hapus. Mohon maaf ya, izin saya hapus. Baik. Dari tadi kita udah bicara istiqomah, keutamaan istiqomah. Terus istiqomah itu apa? Kira-kira menurut bapak-bapak istiqomah itu apa? Istiqomah. Ada yang tahu definisi istiqomah? Apa Pak? Kebiasaan yang rutin. Bagian tengah bapak-bapak? Konsisten. Apalagi? Baik, cukup. Yang jelas istiqomah ini bukan singkatan Pak ya. Istiqomah, ikatan suami, takut istri. Oh kalau begitu saya yakin bapak-bapak di depan saya ini yang paling istiqomah.
Soalnya semuanya takut istri. Nah, istiqomah ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa yang Bapak-bapak sampaikan tadi sudah benar. Secara bahasa itu istiqomah. Bapak-bapak coba sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di ayat ke berapa tadi? Ke-6 ya. Ihdina siratal mustaqim. Jadi sebenarnya kata-kata istiqomah ini sering kita sebut di suratul Fatihah. Sebenarnya kata-kata istiqomah ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun dia dari kata-kata bahasa Arab, tapi orang Indonesia kalau dengar kata istiqomah itu udah paham. Kenapa? Karena kata istiqomah ini sudah dinaturalisasi dari bahasa Arab. Ya. Jadi bukan cuma pemain bola yang naturalisasi, bahasa juga naturalisasi. Nah, istiqomah ini yang kita sering sebut di dalam suratul Fatihah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka secara bahasa istiqomah itu adalah lurus. Lurus. Tadi konsisten, terus menerus. Itu makna istiqamah secara bahasa. Dan secara istilah itu nggak jauh-jauh dari bahasa. Mirip. Cuman kata para ulama kita bahwa istiqomah itu secara istilah adalah keselarasan antara niat, ucapan, dan perbuatan. Maka orang yang istiqomah itu lurus, bukan saja ucapannya yang lurus, tapi juga perbuatan dan isi hatinya. Orang yang istiqomah itu selaras antara niat, ucapan, dan perbuatan. Kenapa bapak-bapak hadir sholat subuh berjamaah kemudian duduk bermajelis ilmu? Karena sudah tahu keutamaan sholat subuh berjamaah. Karena sudah tahu keutamaan duduk bermajelis ilmu. Berangkat dari niat ini, maka selaras antara niat kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Makanya insya Allah semua bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini semuanya istiqomah. Amin. Nah, itu istiqomah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi secara bahasa istiqomah itu adalah lurus, konsisten, terus menerus. Adapun secara istilah adalah keselarasan antara niat, ucapan, dan perbuatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai makan Allah Subhanahu wa taala. Terus tanda-tanda orang istiqomah itu apa? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Semoga tanda-tanda ini ada di dalam diri kita. Amin. Walaupun betul istiqomah itu adalah pemberian Allah, tapi insya Allah istiqomah itu bisa kita ukur ya. Dengan apa? Dengan perbuatan kita, Pak. Maka kalau mau tahu istiqomah kita seberapa besar di sisi Allah, lihat apa yang kita lakukan. Lihat apa yang kita kerjakan. Karena perbuatan kita adalah cerminan istiqomah kita. Nah, terus apa tanda-tanda istiqomah? Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda
istiqomah. Kita berharap semoga semua tanda-tanda ini ada dalam diri kita. Amin. Kalau ada dalam diri kita, itu berarti bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Tanda yang pertama kata para ulama kita dari tanda istiqomah adalah orang yang istiqomah itu kata para ulama kita biasanya itu senantiasa sering bertaubat kepada Allah, sering bertaubat kepada Allah. Dan orang yang bertaubat kepada Allah itu biasanya senantiasa memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, coba kita sama-sama istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Orang yang istiqomah banyak istighfar. Dimanapun dia istighfar, lagi di rumah istighfar, lagi manasin mobil istighfar, lagi diomelin istri istighfar, ya Allah ini biniku galak amat ya Allah. Istighfar kapanpun dimanapun, lagi di jalan ya macet-macetan, pas di depan Mall Cipinang Raya, Cipinang Raya atau apa yang mall ya, pokoknya Mall Cipinang itu kan agak macet tuh. Daripada ngomel-ngomel mendingan istighfar. Astagfirullah. Karena orang yang istiqomah itu banyak istighfar. Nah, itu tanda yang pertama, bahwa kata para ulama kita tanda-tanda orang yang istiqomah itu banyak bertaubat, dan orang yang banyak bertaubat biasanya banyak istighfar. Tanda yang kedua dari tanda yang orang yang istiqomah, kata para ulama kita, orang yang istiqomah itu kalau dia beramal, orang yang istiqomah itu kalau dia beribadah kepada Allah selalu berangkat dari kesadaran bahwa ibadah, kebaikan, amal soleh itu adalah kebutuhan saya dan bukan beban. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita selama ini masih melihat sholat 5 waktu itu sebagai beban, kita masih melihat amal soleh itu sebagai beban, mari kita rubah mindset kita. Lihatlah ibadah, kebaikan, amal soleh sebagai kebutuhan kita. Kitalah yang lebih membutuhkan ibadah itu ketimbang Allah, ketimbang orang lain. Maka orang yang istiqomah ketika dia bersedekah, maka dia memandang bahwa dia yang lebih membutuhkan sedekah daripada orang yang menerima sedekah. Ketika dia sholat, dia sadar bahwa yang membutuhkan sholat ini saya dan bukan Allah. Nah, maka orang yang istiqomah itu tanda yang kedua, kalau beribadah kepada Allah itu selalu berangkat dari kesadaran, bahwa ibadah itu adalah kebutuhan. Nah, maka otomatis kata para ulama kita, kalau yang kedua ini terpenuhi, maka tanda yang ketiga otomatis. Apa itu? Orang yang istiqomah kalau beramal, orang yang istiqomah kalau beribadah kepada Allah itu selalu ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang punya kesadaran bahwa ibadah, amal soleh, kebaikan itu adalah kebutuhan, maka insya Allah dia mudah untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita Bapak Ibu sekalian masih menganggap ibadah itu sebagai beban, mohon maaf, akan sulit kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Kalaupun kita sempurna beribadah kepada Allah, tapi kalau kita masih melihat ibadah itu sebagai beban,
Palingan kita beribadah kepada Allah itu relasinya hubungannya kayak atasan dengan karyawan. Nah, maka orang yang istiqomah ketika dia beribadah kepada Allah itu pondasinya adalah cinta. Ketika dia beribadah kepada Allah, pondasinya adalah bahwa ibadah itu adalah kebutuhan saya. Sehingga ketika dia merasa kebutuhan, nggak diajak pun, nggak dipaksa pun, pasti hadir. Bapak-bapak hadir pengajian pagi ini, kira-kira terpaksa atau dengan sukarela? Dari jawabannya saya ragu. Jangan-jangan terpaksa lagi, daripada tidur di rumah, daripada diomelin sama bini, mendingan hadir pengajian dah. Saya yakin insya Allah semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pagi ini, insya Allah hadir dengan hati sukarela melihat kajian, sholat subuh itu sebagai kebutuhan. Amin. Nah, kemudian tanda berikutnya, orang yang istiqomah itu punya iman yang mantap kepada Allah. Iman yang mantap, kuat. Dunia, ujian itu tidak akan mengurangi sedikit pun kadar imannya kepada Allah. Karena orang yang istiqomah dia udah sadar dengan hakikat dunia, bahwa dunia ini hanyalah sementara, bahwa dunia ini fana, dan kehidupan di dunia ini semua ujian dari Allah. Susah senang, kaya miskin, sehat sakit, itu semuanya ujian Bapak Ibu sekalian. Kadang kita ini perlu, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita merubah mindset kita. Jangan memandang bahwa ujian itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Betul, itu ujian. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ujian itu bukan cuma yang miskin, bukan cuma yang susah, tapi juga kesenangan, harta, kedudukan, sesuatu yang kita senangi itu juga ujian dari Allah. Untuk melihat seberapa bersyukurnya kita kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan, coba kita lihat sama-sama. Mana yang sering membuat kita lebih ingat kepada Allah? Sesuatu yang berkaitan dengan kesenangan atau sesuatu yang berkaitan dengan ujian, cobaan? Mana yang lebih membuat kita sering ingat Allah? Rasa-rasanya ujian ya. Oh, kalau lagi seneng ya, jangankan Allah, Masjid Al-Hidayah aja lupa, padahal cuma tetanggaan 100 meter dari masjid. Ya. Nah, itu kan jujur ya, dari hati yang paling dalam, rasa-rasanya yang lebih membuat kita lalai dari Allah itu justru ujian yang berupa kesenangan. Tapi kalau ujian yang berupa ujian sakit ya, sesuatu yang tidak kita senangi, Masya Allah, rasa-rasanya tasbih itu nggak lepas dari tangan, subhanallah ya. Baru berapa menit udah baca Quran, baru berapa menit udah Masya Allah, banyak sekali amal solehnya, ibadahnya ya. Ingat Allah. Tapi kalau kita senang ya, sudahkah kita ingat Allah? Atau jangan-jangan kenikmatan itu membuat kita lalai dari Allah? Nah, maka orang yang istiqomah itu imannya mantap kepada Allah. Mau Allah kasih dia ujian yang tidak dia sukai, dia bersabar dan tetap ingat kepada Allah. Atau diuji dengan kesenangan, dia bersyukur dan semakin dekat kepada Allah. Makanya orang yang istiqomah itu setan gak mampu godain dia. Mau digoda dengan apa coba? Mau digoda dengan kesenangan? Kesenangan dia gunakan dalam rangka taqarrub ilallah. Tidak akan memalingkan ingatannya dari Allah. Mau pakai apa? Mau pakai kemiskinan, sesuatu yang tidak kita sukai, dia bersabar sembari dia kuatkan tawakalnya kepada Allah. Maka orang yang seperti ini setan angkat tangan. Nah, maka tanda yang kelima setelah iman yang kuat kepada Allah, maka otomatis Bapak Ibu sekalian, orang yang punya iman yang kuat kepada Allah, maka otomatis tawakalnya juga mantap. Tawakalnya mantap kepada Allah. Karena orang yang istiqomah itu tadi, karena dia sudah tahu hakikat dunia, dia sudah mengenal sang pemberi nikmat, maka dia bertawakal kepada Allah. Apa-apa dia serahkan semuanya kepada Allah. Bahkan ketika dia berikhtiar, ketika dia berusaha,
pun tidak memalingkan dari pandangan bahwa usahanya ini hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya. Usahanya ini tidak menentukan hasilnya, karena yang menentukan hasil siapa? Allah. Kita berikhtiar hanya sebatas menggugurkan kewajiban, karena yang memerintahkan kita bekerja, yang memerintahkan kita mencari nafkah, yang memerintahkan kita untuk berikhtiar, siapa kalau bukan Allah? Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka orang mukmin sekalipun dia berikhtiar, berusaha, tidak akan memalingkan imannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang istiqomah tawakalnya luar biasa kepada Allah. Ketika dia keluar rumah, dia baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dia berserah diri kepada Allah. Nah, itu tanda-tanda orang yang istiqomah. Masih ada waktu, Pak? Kalau masih ada waktu, terakhir kiat-kiat supaya kita bisa istiqomah. Masih ada waktu? Masih ya? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terakhir kiat-kiat supaya kita istiqomah. Ini kajian saya dari awal sampai akhir ya. Yang paling penting ini Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu misalnya nggak sempat mencatat yang awal tadi, minimal yang terakhir ini catat. Ini yang paling penting. Ini udah dari pertama sampai akhir nggak mencatat. Nah, kiat-kiat supaya kita istiqomah. Jangan sampai pulang rumah ditanya sama bini, Bang tadi ngapain? Hadir pengajian. Betul ini? Iya betul. Siapa ustadznya? Lupa. Kenapa? Karena dia duduk di pojokan sambil ketiduran. Jangankan materi kajian, nama ustadz aja lupa. Iya Allah. Nah, kiat-kiat supaya istiqomah. Saya berharap Bapak Ibu bisa catat nih ya. Semoga minimal, kalau nggak bisa semuanya, minimal ada yang beberapa yang kita usahakan dari kiat-kiat ini. Semoga dengan mengupayakan kiat-kiat ini, kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Memang betul Bapak Ibu sekalian bahwa istiqomah itu mauhibah dari Allah, pemberian dari Allah. Tapi kita sebagai seorang hamba juga harus tawadu, rendah hati. Sebagaimana rezeki juga itu dari Allah, kita kan juga kudu harus menjemput rezeki. Pengen kaya raya, pengen hartanya dilapangkan oleh Allah, tapi tiap hari di rumah scroll TikTok doang. Maka kita harus berusaha Bapak Ibu sekalian berikhtiar sebagai bentuk ketawaduan kita kepada Allah, rendah hati kepada Allah. Pun demikian dalam masalah istiqomah ya. Walaupun istiqomah ini adalah mauhibah, pemberian dari Allah, kita sebagai seorang hamba juga kudu berusaha menjemput istiqomah itu dari Allah. Dengan apa? Melakukan kiat-kiat nih. Nah, apa saja kiat-kiatnya nih? Saya berharap Bapak Ibu bisa catat. Kiat-kiat supaya Bapak Ibu bisa istiqomah. Kiat yang pertama, berusahalah semaksimal mungkin untuk menjaga sholat 5 waktu. Sesibuk apapun Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Basicnya ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah istiqomah dengan sholat 5 waktu, maka kebaikan yang lain akan mudah, amal soleh yang lain akan gampang. Tapi kalau kita berat dengan sholat 5 waktu, maka mohon maaf kita juga akan merasa berat dengan kebaikan yang lain. Maka basic dari istiqomah ibarat sebuah bangunan, istiqomah itu adalah pondasi. Bapak-bapak kalau bangun rumah, yang dibangun duluan yang mana? Genteng. Itu mah bukan rumah, rumah-rumahan. Pondasi dulu. Pun demikian dengan istiqomah. Pondasinya adalah sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Kenapa? Kata Nabi di dalam hadis yang sahih, man hafadhu alaihinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Karena keutamaan sholat, kata Nabi di dalam hadis ini, yang pertama, sholat itu adalah cahaya, nur. Cahaya inilah yang akan menuntun kita selama kita hidup.
Salat inilah yang akan membimbing kita ke jalan yang baik, Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang istiqomah dengan salat 5 waktu, insya Allah selama hidupnya dia akan terbimbing, dia akan dituntun oleh Allah pada kebaikan, pada amal soleh. Itulah sebabnya kata Allah di dalam Al-Quran terkait salat apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Minimal kalau Bapak Ibu salat 5 waktu, itu nggak ada waktu untuk berbuat kemungkaran. Ya. Karena waktu kita teralihkan dengan salat. Ya. Cahaya, kemudian apa? Nuran wa burhan. Ya. Burhan ini petunjuk Bapak Ibu sekalian. Orang yang rajin sholat, mohon maaf, wajah bapak-bapak ini itu dikenali sama malaikat, terutama malaikat Munkar dan Nakir. Pas dimasukin ke alam barzah, ya, malam pertama di alam barzah datang malaikatnya. Biasanya orang yang gak istiqomah dengan sholatnya digebukin sama malaikat Munkar Nakir. Tapi kalau bapak-bapak Masjid Al-Hidayah yang istiqomah dengan sholat 5 waktu, datang Munkar Nakir. Jangan. Itu jamaah Masjid Al-Hidayah itu. Kenapa? Karena dia istiqomah dengan salat 5 waktunya. Apa kata malaikat Munkar Nakir? Wujuhun ma'ruf, wajah yang dikenali. Kenapa? Karena wajahnya sering kelihatan di Masjid Al-Hidayah. Karena wajahnya sering kelihatan di mana? Di Masjid Al-Hidayah pas majelis taklim, walaupun dia duduk di paling pojok belakang. Gak apa-apa, yang penting mukanya kelihatan. Nah, setelah itu apa? Nur, burhan, wanajatan, syafaat. Nanti sholat itu Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak itu akan datang dalam bentuk rupa dan akan memberikan pertolongan kita di hadapan Allah. Pada saat itu kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan bantuan, maka sholat akan datang membawa syafaat bagi kita semuanya. Amin. Syafaat. Ya. Nah, makanya yang belum istiqomah sholat 5 waktu, mari kita istiqomah sholat 5 waktu. Yang sudah istiqomah, mari kita naikkan lagi level kualitas sholat kita. Bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita betul-betul memaknai setiap gerakan sholat kita. Kita betul-betul meresapi setiap bacaan sholat kita. Baik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, tadi udah bunyi, udah habis ya? Masih ada beberapa ini, lanjut aja ya. Baik, ya, daripada nanggung kasihan. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiat yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam ayat yang kita kutip, bahwa orang yang istiqomah itu selalu mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maka kiat yang kedua supaya kita istiqomah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbanyak berzikir khusus la ilaha illallah. Jadi kalau habis sholat subuh imam lagi tahlilan, jangan buka HP Pak. Habis subuh imam tahlilan, jangan langsung keluar, ikutin, duduk sejenak. La afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini memantapkan iman dan yakin kita kepada Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Nabi? Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia akan langsung masuk surga. Ya. Ternyata pas lagi ngucapin la ilaha illallah, kita langsung mati misalnya. Ya alhamdulillah. Ya. Langsung masuk surga. Nah, kiat yang kedua, banyakin Pak la ilaha illallah. Kemudian kiat yang ketiga, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena penghalang dari istiqomah itu, mohon maaf, adalah dosa besar. Maka supaya kita istiqomah, jauhi dosa-dosa besar Pak. Jauhi dosa-dosa besar. Mohon maaf. Contoh, zina, naudzubillah, jauhi.
Karena dosa besar itu penghalang utama kita untuk istiqomah. Ya. Apalagi belum sempat kita taubati. Ya. Itu bahaya. Dosa besar itu penghalang kita istiqomah. Jauhi dosa-dosa besar. Zina, mohon maaf, mencuri, na'udzubillah, dengan segala bentuknya, mengambil hak orang lain dengan segala bentuknya, membunuh, na'udzubillah. Semua dosa-dosa besar kita jauhi. Kenapa? Karena dosa besar itu adalah penghalang istiqomah. Nah, kemudian yang keempat, karena istiqomah ini datang dari Allah, pemberian Allah, maka sebagai seorang hamba yang penuh dengan ketawaduan, kita harus minta kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Doa, jangan lupa doa. Doa minta istiqomah. Dan sebaik-baik doa istiqomah ada beberapa yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, saya berharap Bapak Ibu bisa hafal doa ini. Yang pertama, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Setelah Bapak Ibu minta hajat dunia, ya, masukkan doa ini ke dalam list doa-doa kita. Jangan sampai doa kita cuma isi dunia mulu, ya. Apalagi bapak-bapak minta kawin lagi, ya Allah. Udah gak zaman lagi, Pak. Masukin nih doa ini. Ya. Masukin doa kita. Salah satu list doa kita adalah minta istiqomah. Itu yang agak panjangan dikit, yang agak pendekan, Ustaz. Boleh. Apa itu? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal doa-doa ini Bapak Ibu sekalian. Masukkan ke dalam list doa kita. Setelah kita minta hajat semuanya, tutup dengan doa ini. Setelah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa kepada Allah. Dan terakhir, ini terakhir Bapak Ibu sekalian. Kiat yang terakhir, sebagai manusia kita itu makhluk sosial. Apa arti makhluk sosial? Apa maksud makhluk sosial? Kita itu membutuhkan yang lain, ya. Makanya mohon maaf, saya agak risih lihat kalau ada orang nggak butuh sama orang lain. Oh, saya kaya, nggak butuh. Ya udah, besok mati tuh. Kenapa? Karena kita manusia itu membutuhkan yang lain, Pak. Karena kita manusia, makhluk sosial. Nah, karena kita makhluk sosial, kita itu saling mempengaruhi. Maka salah satu cara, salah satu kiat supaya kita istiqomah di atas iman, kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Almar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung agama kawannya. Maka supaya kita istiqomah, carilah, berkawanlah dengan orang soleh. Bapak-bapak sudah ketemu nih circle sesama bapak-bapak Masjid Al-Hidayah, ya. Jangan jauh-jauh, saling silaturahmi, saling berkabar, saling mendoakan. Kenapa? Karena pertemanan itu sangat penting. Apalagi kalau kita berteman dengan orang soleh. Karena kita akan sesuai tergantung dengan kawan kita. Kalau kawan kita demennya ngaji, insya Allah kita akan kecipratan. Minimal kita ikut ngaji. Tapi kalau kawan kita tukang mancing, itu tiap hari diajak mancing tuh. Ya Allah. Nah, karena almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Inilah kiat-kiat Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada yang bisa kita usahakan, ada yang bisa kita upayakan, sehingga kita bisa istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang keliru, yang salah datang dari keterbatasan ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah. Dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-bapak, monggo silakan. Cukup ya Bapak Ibu sekalian ya? Baik, cukup. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, dan sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, orang tua kita, pasangan kita, keluarga kita, anak, istri, suami, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terkhusus kita niatkan Al-Fatihah ini kepada seluruh jamaah, para donatur, para muhsinin Masjid Al-Hidayah. Semoga dengan Al-Fatihah ini yang sedang sakit, Allah sembuhkan sakitnya, Allah angkat sakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur
gugur dosa-dosanya. Yang sedang banyak urusan, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan urusannya, Allah kabulkan semua niat hajat baiknya. Dan yang sedang Allah uji dengan kesempitan harta, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan harta rezekinya fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat selalu Bapak Ibu sekalian, panjang umur, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin. Dan sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap, alhamdulillah. Ya. Sama-sama Pak Haji, sehat selalu. Pak. فبأي آلاء ربكما تكذبان